Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rafda Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 2.3.A.9 coaching. Fasilitator saya, Dr. Mulida Hadrina Harjanti, pembimbing praktik Fitriyanti Anas, SPD. Bapak Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan adalah proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya. Sebagai seorang guru atau coach, kita harus dapat menuntun segala kodrat yang dimiliki murid agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Apakah itu coaching? Coaching merupakan proses kolaborasi yang berproses pada solusi dan berorientasi pada hasil serta sistematis. Coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Bagaimana coaching penting bagi guru? Coaching merupakan salah satu alat untuk memaksimalkan potensi murid. Apabila proses coaching berjalan baik, masalah pembelajaran atau permasalahan internal yang mengganggu proses pembelajaran dapat diatasi. Perkembangan potensi anak dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Model coaching yang banyak digunakan adalah Tirta. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Langkah coaching model Tirta antara lain: 1. Tujuan utama pertemuan atau pembicaraan. 2. Identifikasi masalah coaching. 3. Rencana aksi coaching. 4. Tanggung jawab atau komitmen dalam coaching. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah dia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Anda sebagai seorang guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Coaching menuju merdeka belajar. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah. Proses coaching dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri, mencapai tujuan pembelajaran, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh murid. Hubungan coaching komunikasi. Coaching, hubungan coach dengan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. Komunikasi yang memberdayakan, coach menginspirasi coachee untuk memberikan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Optimalisasi jawaban coachee agar dapat diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee berkembang. Potensi dasar bagi seorang coach: 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching. 2. Mempunyai keterampilan membangun hubungan baik. 3. Keterampilan berkomunikasi. 4. Keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Perbedaan konselor, mentor, dan coach dalam konteks pendidikan. Konselor akan membantu menyelesaikan masalah kliennya, sedangkan mentor akan memberikan tips berdasarkan pengalamannya kepada mentee. Coach akan mendorong coachee menyelesaikan masalahnya sendiri. 4 unsur yang mendasari prinsip komunikasi yang utama yang memberdayakan adalah: 1. Hubungan saling mempercayai. 2. Menggunakan data yang benar. 3. Bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi. 4. Rencana tindak lanjut atau aksi. Aspek komunikasi yang mendukung praktik coaching. 1. Komunikasi yang asertif. 2. Pendengar yang aktif. 3. Bertanya efektif. 4. Umpan balik yang positif. Untuk menyamakan kata kunci, tips untuk coach adalah yaitu menyamakan bahasa tubuh.
2. Menyelaraskan emosi. Jenis pertanyaan yang efektif untuk coaching. 1. Pertanyaan terbuka. 2. Pertanyaan berfokus pada tujuan. 3. Pertanyaan yang reflektif. 4. Pertanyaan eksplorasi. 5. Pertanyaan yang mengukur pemahaman. 6. Pertanyaan aksi. Langkah praktik coaching mode Tirta. Dari tujuan umum, kita identifikasi masalah, dari rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Koneksi antar materi. Hubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan murid dengan memetakan minat murid, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu melalui penerapan teknik stop, yaitu berhenti, tarik napas dalam, amati, dan lanjutkan. Pembelajaran sosial dan emosional terdiri dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga kita dapat memperbaiki tingkah lakunya. Oleh karena itu, peran seorang coach adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan yang reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Dalam konteks pendidikan, coaching menjadi salah satu proses penuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dalam coaching dapat membuat murid melakukan metakognisi. Refleksi mengenai praktik coaching ini sangat membantu saya ketika harus menuntun murid agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam proses coaching, kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif agar murid dapat mengenali potensi dirinya sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.